Bapak Denny Kurniawan. Baiklah, untuk kesempatan pada siang hari ini sebelum kami memulai mendefinisikan dari hasil pembelajaran kami tentang modul 1.4 budaya positif, kami minta disediakan Bapak Agus Chandra selaku Kepala SMP Negeri 2 Gebukan untuk menggunakan pada saat silakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Eka Riana, Bu Meta Puspasari, dan Pak Denny Kurniawan, serta Bapak Ibu yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa menghadiri diseminasi program guru penggerak angkatan 6, yaitu aksi nyata modul 1.4 peningkatan budaya positif. Harapan saya dari 3 CGP ini akan bisa menginspirasi dan memberikan kontribusi positif di SMP kita. Sebenarnya berbicara budaya positif, kita sudah banyak budaya positif program kerja, tetapi aksi nyatanya ini perlu ditingkatkan. Jadi nanti Pak Denny, Bu Eka, dan Bu Meta silahkan gerakan komunitas kita, sehingga SMP kita bisa lebih baik, terutama untuk kebutuhan dasar siswa sesuai dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu saya sebagai kepala sekolah sangat berbangga dan bahagia, walaupun mungkin tidak ada hubungannya dengan saya. SMP 2 Lubuk Besar satu-satunya SMP yang melahirkan 3 CGP. Bahkan banyak sekali SMP yang dulunya belum atau tidak lolos. Jadi momentum ini kita ambil sebaik-baiknya dari guru kita bertiga. Bapak Ibu ingat pesan sahabat Ali bin Abi Thalib, jangan lihat siapa yang ngomong, tetapi apa yang disampaikan. Mutiara itu bisa keluar dari manapun. Dan kita akui, alhamdulillah 3 guru kita ini sudah melalui proses yang panjang dan mungkin sekarang sudah 70%. Mereka itu pertama sebagai agen perubahan pembelajaran, kedua calon pemimpin-pemimpin di sekolah yang akan datang. Pendek cerita, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi ini saya buka. Kurang lebihnya minta maaf, kita dengarkan dengan bersama, dicatat yang baik untuk kita laksanakan ke depannya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Gubernur atas sambutannya. Baiklah, kita mulai saja acara inti kita, yaitu penindakan budaya positif aksi nyata dari modul 1.4. Untuk pemaparan pertama kami silakan kepada Bapak Denny Kurniawan. Kepada Bapak disilakan. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izinkan saya Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena Bapak Ibu
sudah berkenan hadir memenuhi undangan kami bertiga terkait dengan kegiatan pengibasan budaya positif modul 1.4 program guru penggerak. Nah, dalam kesempatan ini di awal kita bikin kesepakatan dulu Bapak Ibu. Jadi jangan jangan kaku. Jadi Bapak Ibu kalau mau minum, ngemil, silakan langsung saja, tidak usah menunggu. Kami sangat menghargai sekali. Bapak Ibu sudah duduk hadir di sini pun kami sudah senang sekali. Langsung kita mulai. Sebelum kita kaji lebih dalam, saya mau minta dulu bantuan Bapak Ibu yang berkenan untuk maju ke depan. 2 orang. Ini boleh perwakilannya laki-laki boleh, yang perempuan boleh. 2 orang. Kalau tidak ada yang berkenan, mungkin saya tunjuk orangnya. Bapak Ibu yang berkenan untuk ke depan dulu 2 orang, karena kita mungkin akan sedikit praktek singkat sebelum kita kaji lebih dalam. Gimana Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk hadir ke depan? Yang ibu-ibu saja. Atau Pak Sam ya, Pak Sam kasih yang dulu untuk Pak Sam. Nah, satu lagi mungkin Ibu Sri Dayanti. Biasanya yang muncul ini, silakan Ibu Sri Dayanti. Coba kawan-kawan kasih tepuk tangan dulu untuk Sri Dayanti. Mari Ibu Sri Dayanti, Pak Saturi. Jadi Pak, ada perwakilan laki-laki, ada perwakilan perempuan. Ayo. Jadi ini siapa yang tawar menawar? Kayaknya Bu Sri ya. Bu Sri yang tawar menawar. Pak Samsuri, boleh Pak naik ke depan Pak. Jadi Pak Samsuri, silakan Pak Samsuri bayangkan bayangkan sebuah barang yang terlintas di dalam pikiran Pak Samsuri. Sudah Pak? Kemudian pikiran tersebut silakan digenggam kuat di tangan Pak Samsuri. Ya, silakan Pak Samsuri pegang kuat dulu Pak, jangan dibuka kepala tangannya Pak. Boleh saya pinjam dulu? Ya. Silakan Pak, genggam dulu Pak. Ya, jadi di tangan sebelah kanan Pak Samsuri ada sesuatu yang Pak Samsuri bayangkan. Tugas Pak Samsuri itu adalah mempertahankan supaya kepala tangan ini tidak terbuka, meskipun dirayu sebagaimana rupanya. Itu tugas Pak Samsuri ya. Nah, sekarang tugas Ibu Sri Dayanti, bagaimana caranya Bu Sri Dayanti mengetahui apa yang ada di tangan Pak Samsuri? Boleh dikritik, boleh dirayu-rayu, boleh dicaci maki. Kalau memang itu bisa bikin Pak Samsuri membuka kepala tangannya. Saya kasih waktu 30 detik. Coba saya mau lihat ada usaha apa yang dilakukan Ibu Sri Dayanti untuk merayu Pak Samsuri, supaya Pak Samsuri ini ngasih tahu apa yang ada di kepala tangannya. Jangan saya yang dirayu, silakan rayu Pak Samsuri. Boleh silakan. Biasakan kita merayu sering kan ya waktu itu ya. Nah, coba sekarang tugas Ibu Sri Dayanti. Oh ya, laki-laki biasanya juga ya? Ya, apa ya? Coba sekarang Bu Sri Dayanti, saya minta coba Bu Sri Dayanti usaha bagaimana caranya Pak Samsuri itu membuka kepala tangannya supaya kita tahu sama-sama apa yang ada di pikiran Pak Samsuri. Silakan Pak, Bu Sri Dayanti coba rayu Pak Samsuri supaya dia membuka. Ini Pak Samsuri bebas ya Pak, mau membuka silakan, mau enggak apa-apa. Silakan. Bu, dirayu Pak Samsuri, jangan saya yang dirayu. Silakan Bu Sri Dayanti. Silakan dirayu saja. Kita dengarkan ya. Atau Bapak Ibu ada yang mau bantu yang biasa?
Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Oh, saya bantu. Saya bantu Kak Samsuri. Kata Bu Sri Dayanti, boleh nggak Pak Samsuri dibuka kepala tangannya, ditukar sama buah Pak 2 kilo. Kalau Pak Samsuri buka kepala tangannya, ditukar sama buah jeruk 2 kilo. Nggak bisa katanya. Emang berapa kilo Pak baru dibuka? Tidak berkilo-kilo Bu. Atau coba Ibu coba untuk membuka tangannya langsung. Siapa tahu Pak Samsuri terkesan dengan sentuhan Ibu langsung terbuka tangannya. Gimana Pak Samsuri? Kalau ditukar dengan TPP 1 bulan Pak Samsuri, mau nggak kira-kira dibuka? Jangan. Kode etik katanya, oke. Kasih pos dulu Bapak Ibu untuk kawan kita berdua. Pak Samsuri, saya boleh tahu apa yang lagi caranya? Mix sendiri loh ya. Kasih pos dulu saya lagi. Terima kasih Pak. Oke, dari kegiatan yang ada di depan, kira-kira siapa yang memiliki kontrol terhadap pilihannya? Apakah Pak Samsuri atau Bu Sri Dayanti menurut Bapak Ibu? Kenapa Pak Samsuri? Risi, diraih Bu Sri Dayanti risi ya. Jadi betul sekali Bapak Ibu, yang memegang kontrol itu adalah Pak Samsuri. Pak Samsuri punya pilihan untuk membuka atau tetap menutup kepala tangannya. Meskipun sudah dirayu dengan jeruk 2 kilo, masih tetap saja. Nah, contoh yang kedua, saya punya uang 100.000. Di ruangan ini, siapa yang mau uang 100.000 Bapak Ibu? Boleh tunjuk tangan Bapak Ibu yang mau uang 100.000? Oh, semua ya. Kalau seandainya uangnya saya keremuk-keremuk Bapak Ibu, masih mau? Kalau saya injak-injak Bapak Ibu, masih mau uangnya? Kenapa mau? Karena nominalnya tetap 100.000, nggak mungkin dikeromok-keromok jadi 5.000 ya. Nah, kegiatan ini mengajarkan Bapak Ibu bahwa meskipun ada dorongan, meskipun ada rayuan, meskipun ada motivasi dari luar, itu tidak akan merubah nilai dari kita. Contoh, Bapak Ibu dari rumah sudah merasa ganteng, sudah merasa cantik. Ketika datang ke sekolah ada yang ngomong, ah, Bapak hari ini jelek. Apakah itu langsung merubah wajah Bapak Ibu? Langsung berubah Pak Samsuri. Ketika Pak Samsuri jelek, langsung mukanya langsung berubah jelek. Oke, jadi sedikit banyak merubah perasaan saja ya Pak, tapi tidak merubah nilai Pak Samsuri. Nah, artinya itu adalah keputusan kita. Apakah kita menerima atau kita menolak apa yang menjadi dorongan dari luar. Nah, hari ini saya akan membahas tentang teori kontrol, miskonsepsi yang selama ini kita rasakan di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, nah ini yang paling sering nih. Yang pertama adalah ilusi. Tahu ilusi Bapak Ibu? Ilusi adalah bayangan, khayalan tidak nyata. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Dikatakan pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan pada perilaku yang tidak disukai. Contohnya, ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, langsung nyuruh murid untuk, nah silakan ambil silakan satu kelas. Kemudian kita menganggap siswa itu langsung mengikuti perintah kita, langsung nyapu. Itu tidak berarti bahwa siswa itu dapat kita kontrol. Kemudian ketika ada siswa satunya lagi, kita suruh tiket, kita suruh nyapu, siswa tersebut malah lari.
langsung kita menganggap siswa ini tidak bisa dikontrol. Nah, ini miskonsepsi yang salah. Sebenarnya siswa pertama dan siswa kedua itu dua-duanya tidak bisa kita kontrol, Bapak Ibu. Meskipun Bapak Ibu melihat siswa pertama itu dia mengaku mengikuti apa perintah Bapak Ibu. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah siswa tersebut itu mengizinkan untuk dikontrol oleh Bapak Ibu. Sedangkan siswa kedua tidak melakukan perintah Ibu karena dia tidak mengizinkan untuk dikontrol sama Bapak Ibu. Jadi kalau ada siswa yang lembut, bukan berarti kita mengontrol siswa tersebut. Nah, itu adalah miskonsepsi yang salah selama ini yang beredar di lingkungan kita. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga yang salah, Bapak Ibu. Teori yang kedua, bahwa bujukan yang kita lakukan adalah satu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, hal ini yang menjadi miskonsepsi. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita menyuruh murid dan murid menanggapi apa yang kita suruh dengan baik, itu bukan berarti siswa itu berhasil kita kontrol. Tidak. Kembali lagi, siswa mengizinkan untuk dikontrol. Jadi ini yang harus dipahami. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sebenarnya terus terang jujur saya sering sekali dulu, Bapak Ibu, menguatkan karakter ini dengan membuat orang bersalah. Jujur sering sekali saya ketika saya mencoba untuk membimbing seorang murid, saya sering sekali membuat murid tersebut merasa bersalah. Kenapa? Karena saya yakin ketika murid merasa bersalah, maka murid akan merendahkan diri dan mengikuti apa perintah saya. Padahal tidak sama sekali. Ini adalah satu miskonsepsi yang salah. Jadi ketika kita mengkritik murid, apalagi di depan umum, kemudian kita membuat dia rasa bersalah. Contohnya apa? Kalau misalkan membuat rasa bersalah. Contohnya, nah, misalkan ada murid, nah, kok kamu gak kasihan ya sama bapak? Bapak capek-capek ngejar kamu. Intinya kita itu memelas supaya apa? Supaya siswa itu tambah bersalah terhadap kita, sehingga rasa yang muncul adalah rasa, bukan rasa motivasi yang muncul di dalam diri, tapi rasa bersalah pada dirinya sendiri. Kita nggak mau kan rasa muncul rasa bersalah pada siswa. Nah, ini adalah miskonsepsi yang salah yang ketiga. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sekolah yang paling dewasa itu adalah kita sebagai guru, nggak mungkin siswa. Meskipun mungkin sebagian siswa wajahnya sudah dewasa, ada mungkin gurunya wajahnya masih anak-anak, tapi di lingkungan kita yang dewasa itu adalah guru, dan kita menganggap kita ini punya hak untuk maksa siswa. Apapun yang terjadi, guru itu selalu benar. Guru berhak memaksa siswa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah satu miskonsepsi yang salah. Ada 4 sudah. Yang pertama, kita merasa siswa itu dapat kita kontrol, padahal nggak bisa. Yang kedua, bahwa penguatan karakter itu ternyata menguatkan, ternyata bukan. Yang ketiga, membuat rasa bersalah siswa itu juga bukan juga. Dan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk mengatur atau memaksa, itu juga bukan. Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu. Ternyata selama ini kita salah dalam mengkonsepsikan diri, dalam mengkonsepsikan sebuah teori. Nah, lalu yang saya rasakan mewakili kawan-kawan bertiga, sebelum menerapkan sebuah disiplin, maka perlu adanya perubahan dulu, Bapak Ibu, perubahan paradigma berpikir. Stimulus respon lawan teori kontrol. Ingat, ada sebuah kata-kata yang bagus ini sekali. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, maka sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jika kita ingin membuat kemajuan perlahan,
sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita atau kerangka berpikir kita. Jadi yang paling terpenting dulu, kita capek untuk menerapkan sebuah disiplin, tapi kita lupa yang paling dasar itu adalah mindset kita, kerangka berpikir kita diubah dulu. Nah, di sini ada sebuah penelitian, yaitu stimulus respon lawan teori kontrol pandangan tentang dunia. Nah, ini kita akan bedakan. Yang selama ini kita lihat, apakah sama dengan sebenarnya seperti apa? Contoh yang pertama, kita selalu menganggap realitas atau kebutuhan kita sama. Benar nggak Bapak Ibu? Kita menganggap kebutuhan kita yang sama sebagai guru, benar? Benar Bapak Ibu? Kita selalu menganggap kebutuhan kita yang sama. Padahal kenyataannya kebutuhan kita itu beda-beda. Mungkin Pak Andre butuh siswa yang patuh, butuh siswa yang tertib, butuh fokus ketika ngajar, butuh sound system ketika ngajar. Itu kebutuhan Pak Andre. Tapi belum tentu kebutuhan saya seperti itu. Mungkin saya hanya butuh speaker, atau hanya butuh materi aja. Nah, artinya setiap siswa atau setiap guru itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi jangan pernah, saya sering bercanda dengan Ibu Rizky, jangan pernah menganggap baju yang kita pakai cocok, bagus kita pakai, itu ketika dipakaikan kepada orang lain itu juga bagus. Baju yang saya pakai yang ini bagus, kalau dipakai ke Ibu Rahma mungkin jelek ya Bu. Nah, jangan samakan kalau saya menganggap ini bagus tapi bagus sama orang lain. Itu yang pertama. Itu yang harus berubah dari pola pikir kita, paradigma kita berpikir. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, ada seorang nenek-nenek, kemudian diberikan segelas air minuman oleh cucunya. Tiba-tiba orang tidak dikenal langsung menampar minuman tersebut dan minumannya terjatuh. Tidak jadi nenek-nenek itu minum. Menurut Bapak Ibu, siapa yang gak sopan Bapak Ibu? Orang yang menampar. Padahal Bapak Ibu, kenyataannya nenek-nenek itu diselamatkan oleh seorang pemuda tersebut. Kenapa? Karena yang diminum itu air kobokan. Artinya tidak semua menganggap yang dilihat itu sama. Kenapa? Karena setiap dari kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jelas. Kalau Bapak Ibu menganggap satu pandangan kita sama, itu sudah salah di awal. Yakini dulu kita memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba, nah ini yang paling sering ini, kita mencoba mengubah pandangan orang supaya sama dengan pandangan yang kita lihat. Dan baca yang salah itu tetap orang yang nampar. Mau tidak mau, pokok yang nampar salah. Dan peduli salah atau benar, orang itu harus sama dengan saya pemikirannya. Nah ini yang tidak boleh. Padahal ibu itu indah. Teori kontrol sudah mengatakan bahwa ternyata yang paling penting itu bukan hanya mengatakan apa yang menjadi pandangan kita, tapi yang paling penting adalah kita memahami pandangan orang lain terhadap hal tersebut. Sehingga kita kaya akan pikiran, kaya sekali. Kita melihat tidak dari satu pandang. Makanya ketika ada sebuah permasalahan, terkadang orang terdekat kita itu memberikan sebuah solusi. Kenapa? Terkadang kita hanya melihat dari satu sisi. Kita perlu cerita sama orang lain supaya orang lain ternyata melihat dari sisi yang berbeda dari apa yang kita lihat. Nah itu ya kadang-kadang yang kita lupa. Kita menganggap semua pandangan itu sama. Lalu yang keempat, nah ini yang keempat nih, berhubungan dengan murid kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kenyataannya
semua perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Apa pesannya? Pesannya tadi saya contohkan tadi. Kita lihat apa yang dilakukan seorang pemuda menampar air sehingga si nenek-nenek tidak jadi minum. Itu adalah suatu perilaku yang buruk. Langsung. Karena apa? Karena kita melihat sesuai dengan pandangan kita. Padahal ada tujuannya. Nah, ini yang mengajarkan kita bahwa jangan terlalu cepat untuk mengambil sebuah keputusan, sebuah kesimpulan, langsung mengambil kesimpulan langsung tanpa mengaji terlebih dahulu. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga yang saya rasakan dulu. Sekarang juga masih, Bapak Ibu. Wajar kita seorang manusia sering sekali merasa insecure. Kalau insecure ya, tidak percaya diri. Kalau kata orang Batak, lemah dilung, lemah kuping. Diomong orang sedikit langsung merasa itu benar. Padahal meskipun orang lain mengomentari tentang kita, itu tidak menjadikan apa yang diomongin orang lain itu adalah sesuatu yang benar tentang kita. Kembali lagi ke Allah tadi, Bapak Ibu punya kontrol apakah mau menerima omongan tersebut atau tidak. Kalau tidak diabaikan, kalau menerima harusnya diambil hikmahnya saja. Jadikan itu sebuah cermin untuk kita bercermin apakah benar atau tidak. Kalau benar jadikan sebuah motivasi untuk perubahan, kalau tidak ya sudah. Setiap orang kembali lagi memiliki pandangan yang berbeda. Jangan malah ada orang yang ngomong tentang kita yang bukan-bukan, langsung orangnya itu dijauhi. Nah, itu jangan seperti itu. Karena apa? Kita menghargai setiap individu, setiap karakter. Di sini kita memiliki pandangan berbeda. Apalagi siswa. Kita 30 juga pandangannya berbeda-beda. Yang Musdayati ya, mungkin Musdayati menganggap buah jeruk adalah buah yang paling ideal saya makan setiap hari. Tapi kalau saya enggak. Oh, enggak juga ya. Karena kita memiliki pandangan berbeda terhadap buah. Lalu, nah ini yang paling berbeda. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu selama menjadi guru, terutama untuk saya sendiri, kalau sudah mulai memaksa siswa, itu tandanya kita sudah gagal, Bapak Ibu. Kita sudah gagal duluan dalam mendidik siswa. Kenapa? Karena paksaan adalah salah satu rujukan yang gagal. Kata orang itu dari pilihan lain, ku paksa siswa. Nah, itulah gagal ya. Walaupun ketika kita paksa, siswa itu nurut. Justru kadang kita berpikir, ketika kita paksa siswa nurut, langsung berhasil. Saya sebagai guru berhasil nurut siswa. Padahal tidak sama sekali. Kita sebagai guru gagal ketika sudah muncul rujukan atau pemaksaan. Padahal yang paling penting adalah kita itu berkolaborasi dengan siswa, menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini miskonsepsi juga yang perlu kita pahami. Semoga Bapak Ibu dan saya sendiri itu berubah pola pikirnya. Karena untuk menerapkan sebuah disiplin positif, budaya positif, mari kita ubah terlebih dahulu pemikiran. Dan yang terakhir, nah ini model berpikirnya. Kalau model berpikir stimulus respon yang kita selama ini lihat selalu ada menang dan kalah. Selalu ada menang dan kalah. Kalau teori kontrol yang sebenarnya tidak ada kalah, Bapak Ibu. Yang ada itu adalah menang dan menang. Artinya win-win solution. Tidak ada yang kalah. Jadi kalau kita mau disetujui, jangan menganggap orang lain yang gagal. Jadi tidak ada istilahnya dua-duanya mencari sebuah solusi bagaimana yang terbaik, meminimalisir tidak ada kerugian. Nah, itu pesan yang dapat disampaikan terkait dengan perubahan paradigma berpikir. Nah, sekarang masuk ke makna kata sebelah itu. Coba Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di dalam pikiran pertama kali? Pak Andre, sebagai wakil kesiswaan, Pak Andre, yang pertama terlintas ketika mendengar kata disiplin apa, Pak Andre?
peraturan yang ketat. Coba kita lihat di sini Pak Andre. Ya, saya juga awalnya seperti itu Pak. Yang namanya disiplin, peraturan yang ketat, aturan kaku. Yang paling ribet pasti menyusahkan. Pokoknya kalau disiplin itu pasti tidak nyaman. Bahasa LKA pasti tidak nyaman. Ada yang disiplin pasti nyaman, pasti tidak ada. Pasti berpikir itu disiplin ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, coba kita baca di sini. Salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali, yaitu adalah memberikan hukuman. Jadi disiplin itu awalnya saya mengira peraturan, disiplin itu ada sebuah peraturan yang erat kaitannya dengan hukuman. Jadi kalau mau disiplin harus kuat hukumannya, biar jelas. Ternyata salah Bapak Ibu. Katanya ada Dewantara 100 tahun yang lalu dia sudah punya pemikiran cemerlang. Katanya di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, disiplin dari dalam diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau tidak ada disiplin yang muncul di dalam diri kita, maka kita perlu bantuan orang lain. Nah, tapi dihajar menyisipkan harus ada merdeka. Kalau merdeka, apa arti merdeka Bapak Ibu? Bebas, tidak ada paksaan. Jadi kalau saya tidak disiplin, saya butuh orang lain untuk mendisiplinkan saya. Tetapi saya tidak merasa terpaksa untuk melakukannya. Itu yang menurut Ki-Hajar Dewantara makna dari sebuah kedisiplinan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pernah mendengar kata intrinsik dan ekstrinsik Bapak Ibu? Apa input? In artinya in itu di dalam, X itu di luar. Artinya di sini motivasi pada dua Bapak Ibu. Motivasi yang muncul di dalam diri sendiri, motivasi yang muncul ketika ada dorongan dari luar. Nah, harapan kita sebagai pendidik, kita bisa memunculkan motivasi itu dalam diri siswa. Siswa sudah bisa muncul motivasi di dalam diri secara intrinsik, bukan muncul motivasi karena ada guru. Contohnya lagi, ketika upacara bendera, ketika siswa sudah memiliki motivasi intrinsik, jam 7 pagi atau jam setengah 8 pagi kita mulai upacara, tanpa disuruh siswa sudah ada di lapangan. Itu siswa-siswa yang sudah muncul motivasi di dalam dirinya. Atau kita balik Bapak Ibu, Bapak Ibu termasuk saya ya, ketika kita sudah tahu jam setengah 8 upacara, coba bayangkan masing-masing, apakah Bapak Ibu masih duduk-dudukan, masih ngomel-ngomel, atau langsung berdiri di posisi upacara menunggu karena sudah jadwal. Kalau Bapak sudah seperti itu, berarti Bapak sudah muncul motivasi di dalam diri. Tapi kalau mau upacaranya masih ada paksaan, harus ada kepala sekolah terlebih dahulu, harus di WA dulu, harus diingatkan dulu, itu berarti motivasi yang Bapak Ibu lakukan masih motivasi ekstrinsik, masih motivasi yang muncul karena ada dorongan dari pihak luar. Nah, ini harapannya kita sama-sama menumbuhkan rasa motivasi intrinsik. Dan yang terakhir dari apa yang saya sampaikan, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, di sini saya akan membacakan 3 motivasi. Kita sama-sama merefleksikan diri Bapak Ibu. Apakah kita masuk ke motivasi yang mana? Motivasi menurut Diana Gosen, ini seorang ilmuwan, praktisi pendidikan. Yang pertama, motivasi pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada Bapak Ibu yang motivasinya seperti ini? Ada. Ini adalah motivasi yang paling rendah dari seorang manusia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa motivasinya seperti ini adalah motivasi yang paling rendah. Karena Bapak Ibu untuk disiplin itu hanya untuk
menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Kita naik satu tingkat, Bapak Ibu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sudah lebih baik, Bapak Ibu, dari yang pertama. Namun ini tidak jauh lebih baik, karena yang ideal adalah posisi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Disiplinnya muncul seperti ini, Bapak Ibu. Saya datang pagi bukan karena ada Pak Agus, saya datang pagi bukan karena saya ada jam pagi, saya datang pagi bukan karena ada jadwal, saya datang pagi bukan karena saya ingin ikuti, tapi saya datang pagi karena saya ingin meningkatkan kualitas diri. Ketika saya sudah disiplin, maka saya akan memberikan inspirasi bagi murid dan guru-guru lainnya. Yang paling ideal adalah motivasi yang ketiga. Nah, kalau Bapak Ibu melihat saya masih ada di satu, masih ada di dua, yuk mari sama-sama kita beralih ke motivasi yang ketiga. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan akan disampaikan oleh saudara kita, rekan kita, Ibu Meta. Terima kepada Ibu Meta. Waktu yang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kepada Bapak Ibu Guru, jadi saya akan melanjutkan memaparkan modul dari kelas 4 tentang budaya positif seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dini sebelumnya. Saya akan membahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Jadi sebelum kita masuk ke materi keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, ada tiga pertanyaan umat sebelum kita melanjutkan. Yang pertama itu, sebetulnya apa itu keyakinan kelas? Yang kedua, mengapa keyakinan kelas itu penting dalam terbentuknya sebuah budaya positif? Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Nah, keyakinan kelas ini sebetulnya sangat berkaitan dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Pak Dini terkait dengan disiplin positif tadi. Arti kata disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi disiplin itu sendiri adalah disiplin positif itu adalah keyakinan atau keyakinan yang kita anggap, kita yakini bahwasanya disiplin itu akan muncul dari dalam diri kita sendiri. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita munculnya disiplin itu ada dua motivasinya, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Di mana diharapkan dalam disiplin positif ini itu seseorang akan melaksanakan apa yang diyakininya itu untuk melaksanakannya itu tanpa dorongan dari orang lain. Nah, kemudian apa itu keyakinan kelas? Keyakinan, dari bahasa keyakinan itu apa? Menurut Bapak Ibu, keyakinan nilai yang diyakini, dipercaya, seperti itu kan? Jadi nilai yang diyakini dan dipercaya. Salah satu disiplin positif dalam lingkup kecilnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah salah satu disiplin positif yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, terutama dalam lingkup kecilnya itu adalah lingkungan kelas kita sendiri. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, setelah untuk menjawab pertanyaan kedua tadi, bagaimana keyakinan kelas itu dapat menumbuhkan budaya positif? Setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang telah dia yakini. Jadi tanpa ada dorongan dari luar, artinya motivasi itu muncul dari dalam diri, dia meyakini dan dia akan melaksanakan. Nah, dalam lingkup keyakinan kelas, berarti hal-hal nilai-nilai atau hal-hal baik itu akan muncul dari siswa yang ada di dalam kelas, dan mereka akan melaksanakan nilai atau keyakinan dari mereka untuk mereka sendiri, seperti itu. Kemudian
Untuk pertanyaan ketiga terkait dengan pertanyaan yang di awal, yaitu bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, yang pertama itu keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak. Ketika kita menyusun keyakinan kelas atau nilai-nilai yang diyakini oleh murid kita, itu diusahakan nilai-nilainya itu tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga yang ada di kelas. Kita mengetahui bahwa setiap instansi, ya, seperti sekolah kita sendiri itu mempunyai peraturan. Apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sifatnya adalah konkret, artinya dia membahas per item, satu persatu, membahas tentang disiplin secara konkret dan rinci. Tetapi berbeda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih ke keyakinan atau nilai-nilai umum, nilai-nilai umum yang nantinya bisa dipahami oleh warga kelas. Karena kalau kita sendiri bertanya kepada siswa kita, ya, bertanya siswa kita apa saja peraturan yang ada di sekolah kita, pasti mereka hanya beberapa yang tahu. Karena di peraturan yang ada di sekolah itu sangat banyak sekali di tatipnya. Tetapi untuk memunculkan itu, kita kan tujuannya adalah mereka melaksanakan disiplin positif itu dimulai dari kelas kita sendiri, yang nantinya akan dicontoh atau akan dilaksanakan dari keyakinan kelas itu akan memunculkan budaya positif yang artinya menyebar ke seluruh sekolah, sehingga secara tidak langsung kita sudah menunjukkan atau menuntun siswa kita itu untuk mentaati tatib yang sudah ditetapkan di sekolah. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jelas bahwasanya keyakinan itu adalah sesuatu yang bisa diterapkan. Kemudian yang ketiga, semua warga kelas sebenarnya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan jualan pendapat. Nah, nanti akan saya jelaskan tentang prosedur bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas itu sendiri kan namanya juga keyakinan kelas, berarti kepercayaan atau nilai-nilai yang munculnya dari siswa untuk siswa dan akan dilaksanakan oleh siswa itu sendiri, seperti itu. Jadi hendaknya setiap siswa itu memiliki kontribusi dalam menyampaikan nilai-nilai yang mereka yakini menuju ke kelas impian mereka. Kemudian setelah nanti terbentuknya keyakinan kelas, mereka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi notabene keyakinan kelas itu nggak harus serta-merta itu saja, tetapi boleh ditinjau kembali apakah harus ditambahkan ataupun ada yang akan dikurangi gitu. Tapi ingat, dalam menyusun keyakinan kelas, pernyataan keyakinan kelas itu dalam bentuk positif, karena kembali lagi kita ini melaksanakan disiplin positif, ya, disiplin positif. Artinya dalam nanti penerapannya itu tentu saja kita nggak mungkin melaksanakan disiplin yang negatif, seperti itu. Jadi membudayakan budaya positif melalui disiplin positif. Nah, ini yang akan saya jelaskan terkait dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebetulnya beberapa hari yang lalu saya sudah mencoba untuk membuat keyakinan kelas terkait dengan menerapkan budaya positif di lingkungan kelas ya terutama. Yang pertama itu adalah mempersilahkan, tahapan yang pertama yaitu mempersilahkan murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati. Tentunya budaya positif ini atau keyakinan kelas ini merupakan hal baru bagi siswa kita tentunya. Jadi di awal untuk membentukkan keyakinan kelas kita harus memberikan stimulus terlebih dahulu atau menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas itu perlu dibentuk di kelas kita? Agar apa tujuannya, apa manfaatnya, seperti itu. Kemudian baru nanti kita mengarahkan murid untuk mencurahkan atau menuliskan tentang apa kira-kira nilai yang perlu disepakati kita bersama. Ya, kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid, boleh di papan tulis atau di kertas. Kemarin saya mencoba di kertas karton, ya, seperti itu. Kemudian di mana semua anggota kelas
Jadi kan biasanya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk keyakinan kelas ini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu sendiri. Boleh sistemnya itu langsung mereka menuliskan sendiri di papan tulis terkait dengan pendapat mereka tentang nilai-nilai yang mereka yakini terkait dengan nilai yang nantinya menjurus ke kelas impian mereka, atau seperti yang contoh saya laksanakan kemarin itu dengan menuliskan ya pendapat atau nilai-nilai yang mereka yakini itu di kertas sticky note ya namanya seperti itu. Kemudian ditempelkan di kertas karton tadi. Nah, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan bilang kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi segala curahan atau ide yang muncul dari peserta didik itu kita lihat ya, yang sekiranya masih menggunakan kata-kata yang bernada negatif itu diganti dengan kata-kata yang bernada positif, yang bermakna positif. Seperti yang dicontohkan seperti kalimat negatif, jangan berani kelas atau koridor, karena memang sulit Bapak Ibu ya, karena kita sudah terbiasa, saya sendiri juga harus banyak belajar terkait dengan menggunakan kata-kata jangan dan tidak, baik itu di lingkup sekolah maupun di lingkup rumah sendiri seperti itu. Jadi kita sudah terbiasa dengan mengatakan jangan diguna. Padahal kita bisa mengganti kata-kata jangan dan tidak itu dengan kata-kata bernada positif seperti itu. Nah, untuk contoh ini misalnya berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi dalam penyusunan keyakinan kelas itu kalimat yang digunakan itu adalah kalimat-kalimat bernada positif. Jangan ada kata-kata menghindari kata-kata jangan dan tidak. Selanjutnya, murid-murid diajak untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Jadi Bapak Ibu, kita kan misalnya punya siswa itu 30 anak dalam satu kelas. Dan setiap 30 anak itu menuliskan apa ide atau nilai-nilai yang mereka yakini untuk bisa diterapkan dan diyakini akan dilaksanakan di dalam kelas itu. Nah, tidak serta-merta 30 surah pendapat itu semuanya berbeda. Ada mungkin kemungkinan itu ada pernyataan yang sama. Nah, pernyataan yang sama atau makna yang sama itu bisa digabungkan menjadi satu keyakinan seperti yang dicontohkan di sini. Berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu. Itu bisa disarikan karena intinya itu sama, yaitu saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Jadi kembali lagi yang sudah saya jelaskan bahwasanya keyakinan kelas itu nggak seperti peraturan. Kalau peraturan itu dia konkret satu persatu dibahasnya, tetapi keyakinan itu tidak perlu sekonkret peraturan seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, anak itu mudah mengingat, ya, mudah mengingat. Dan yang kedua yaitu dia bertindak bersifat umum sehingga mereka memang meyakini nilai-nilai ini termasuk bernilai untuk menghormati, ini termasuk nilai saling menghormati seperti itu, saling menghormati atau menghargai. Jadi intinya untuk keyakinan kelas ini bisa disarikan dari 30 surat pendapat dari peserta didik itu bisa dibuat menjadi 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Jadi kita meninjau ulang kembali yang misalnya tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan itu akan berkurang. Nah, dari 30 kita bisa mengkerucutkan menjadi beberapa prinsip atau keyakinan sehingga tidak terlalu banyak. Bila terlalu banyak maka warga kelas akan sulit mengingatnya. Jadi seperti itu. Untuk pembuatan keyakinan kelas. Kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai dibuat menjadi beberapa 3 sampai 7 prinsip keyakinan kelas, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan
semua murid. Jadi setelah disarikan atau wujudkan menjadi beberapa keyakinan kelas, kita meninjau ulang kembali apakah memang sudah diyakini nilai-nilai itu yang akan kita terapkan di dalam kelas. Jika memang seluruh warga kelas, seluruh murid tentunya ya, seluruh murid dan gurunya juga sudah meyakini bahwa nilai itu yang akan kita terapkan di dalam kelas, maka sebagai bentuk komitmen kita, konsistensi kita, yaitu dengan cara menandatangani keyakinan kelas kita, semua siswa dan gurunya. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan, jadi hasil yang sudah kita susun itu, baik itu melalui kertas poster atau apapun itu, bisa diletakkan di sudut dinding kelas masing-masing kelas. Jadi itu menjadi menjadi keyakinan kelas yang akan dipedomani untuk menuju ke budaya positif yang tujuannya adalah pembentukan pelajar yang berprofil Pancasila. Seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan dari saya terkait dengan keyakinan kelas. Penjelasan selanjutnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Eka Rudiana. Kembali Ibu Eka, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasyiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pembahasan mengenai budaya positif aksi nyata modul 2.1 mengenai budaya 1.4 mengenai budaya positif ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyempatkan waktunya untuk berada di sini, berkumpul di sini untuk kita belajar bersama. Di sini kami bukan merasa ahli, kami belum menguasai semuanya, tapi di sini kita sama-sama belajar mengenai hal-hal baru dan kebetulan di sini kami lebih dulu mendapatkan materi. Jadi di sini kita akan belajar bersama. Tujuannya adalah agar budaya positif di modul 1.4 ini bisa terlaksana dengan baik di SMP kita tercinta ini, yaitu SMP Negeri 2 Lubuk Besar. Baik, materinya materi yang ketiga yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama tadi sudah ada materi dari Bapak Denny, yaitu tentang perubahan paradigma, bahwa seorang guru harus mengubah paradigmanya terlebih dahulu agar bisa menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian tadi yang kedua itu Ibu Meta sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita menyusun sebuah keyakinan kelas agar apa? Agar dalam proses pembelajaran kita itu berlangsung dengan aman, tertib, dan bisa mewujudkan kelas impian dari anak-anak kita tercinta. Nah sekarang dalam proses pembelajaran kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Berbicara mengenai kebutuhan dasar manusia ini pada dasarnya bukan hanya dimiliki oleh peserta didik saja. Guru-guru punya kebutuhan dasar tidak? Apakah kita punya kebutuhan dasar? Punya pastinya. Nah, setiap manusia itu punya kebutuhan dasar yang harus kita penuhi dulu. Supaya apa? Ketika kita sudah memenuhi kebutuhan ini, maka dalam prosesnya, baik itu dalam kehidupan maupun dalam proses pembelajaran, itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, ada kebutuhan manusia yang dibedakan menjadi 5 kebutuhan dasar.
Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan diri kita. Kemudian kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan terakhir yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang dan bahagia. Bapak Ibu bahagia sekarang? Alhamdulillah. Semua kebutuhannya sudah terpenuhi? Alhamdulillah. Ada yang belum? Mari kita bicarakan bersama bagian mana yang belum terpenuhi. Baik, kita akan berbicara mengenai kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kalau berbicara mengenai kebutuhan bertahan hidup, itu adalah kebutuhan paling dasar bagi seorang manusia, bukan hanya bagi murid, tetapi gurunya juga. Nah, apa yang berhubungan dengan kebutuhan dasar hidup manusia? Misalnya apa? Berarti kebutuhan kalau dalam IPS itu primer ya. Nah, yang kebutuhan primer meliputi apa? Makannya, apa lagi? Minumnya, kemudian istirahat, kesehatan, rasa aman. Nah, semuanya itu harus terpenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau dalam proses pembelajaran nih, kita masuk ke dalam kelas misalnya, ada satu anak yang tiba-tiba kita lihat udah tidur. Nah, kita tidak bisa langsung mengejudge, anak seperti itu anak yang nakal, atau anak yang seperti itu anak yang membangkang, atau dia tidak taat aturan, tanpa kita ketahui dulu pada dasarnya kebutuhan apa sih sebenarnya yang belum dipenuhi oleh anak tersebut. Misalnya, kalau dia tidur di kelas tadi, kita tanyakan dulu kepada anaknya. Oh, mungkin jawabannya seperti ini, Bu, karena kita ini nelayan ya, banyak nelayan ya. Nah, karena di Bangka ini kebetulan di Lubuk Besar ini banyak juga anak-anak kita yang sudah membantu orang tuanya. Mungkin ada juga yang orang tuanya sudah meninggal, yang ayahnya sudah meninggal, dan dia harus membantu ibunya untuk mencari nafkah. Nah, di sana kita tahu, oh Bu, mohon maaf, setelah kita tanya, setelah kita tahu, oh kebutuhan dasar anaknya ini, ternyata jawabannya adalah, Bu, semalam saya ke laut mencari ikan karena ayah saya sudah tidak ada, Bu. Saya harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, dan kebetulan saya punya adik dan ibu saya sedang sakit, Bu, jadi tidak bisa mencari nafkah. Nah, dari sana apakah kita bisa mengejudge bahwa anak itu malas? Tidak. Karena apa? Karena dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya tadi, yaitu kebutuhan akan makannya, kebutuhan akan finansial keluarganya. Nah, jadi di sini anak itu ingin memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kemudian yang kedua, cinta dan kasih sayang atau kebutuhan ingin diterima. Bapak Ibu mau disayang? Mau. Pengen dicintai? Mau. Nah, begitu juga dengan murid-murid kita. Murid-murid kita itu pasti membutuhkan yang namanya cinta, kasih sayang, dan perhatian. Nah, kembali lagi tadi, misalnya di dalam sebuah kelas, anak itu dia lari ke sana, lari ke sini, dan lain sebagainya. Atau anak itu ketika jam pelajaran dia tidak mengerjakan tugasnya, dia sengaja mencoret-coret buku. Ada nggak Bapak Ibu temuin seperti itu? Ada ya? Iya ada. Mereka mencoret-coret buku, atau mereka sengaja menggambar. Nah, coba kita telusuri lebih dalam. Sebenarnya kebutuhan mana yang diinginkan dipenuhi oleh anak tersebut? Misalnya
hari ini supaya apa? Supaya ibu itu datang ke mejaku, supaya ibu itu perhatian ke aku dan lebih kita berikan dulu perhatian ke dia. Kemudian mungkin ketika kita telusuri lebih dalam, oh dia itu anak itu inginnya kita itu teman-temannya itu berfokus pada dia karena dia ingin apa? Ingin diperhatikan. Karena apa? Mungkin di rumahnya dia kurang kasih sayang. Jadi kita tidak bisa mengejas anak itu, anak ini dikasih tugas malah tidak dikerjain, dikasih tugas dia malah gambar. Oh ternyata motivasinya di balik itu adalah dia ingin diperhatikan, dia ingin diberikan kasih sayang lebih oleh gurunya. Mungkin kalau dia tidak melakukan itu, gurunya akan lebih fokus kepada teman-temannya yang lain. Atau mungkin juga, oh dengan aku seperti ini, maka ibu ini akan memanggil orang tuaku. Kalau aku terus melakukan pelanggaran, wali kelasku akan memanggil orang tuaku supaya apa? Supaya orang tuaku tahu bahwa aku adalah anak yang membutuhkan kasih sayang mereka, membutuhkan perhatian mereka. Karena memang anak-anak kita itu anak-anak SMP itu adalah masa di mana mereka itu mencari jati diri. Nah, memang peralihan dari SD ke SMP itu banyak sekali keunikan-keunikan yang akan mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka itu ingin mencoba hal-hal yang baru. Tapi disinilah peran kita sebagai guru menuntun mereka agar apa yang mereka inginkan itu memang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu, saya tanya, kalau seandainya Bapak Ibu melakukan sesuatu dan berhasil, maka senang atau tidak kalau seandainya ada yang memuji ataupun ada yang memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Senang tidak? Senang kalau kita diberikan apresiasi. Nah, begitu juga dengan siswa kita tadi. Sekecil apapun yang mereka lakukan, upayakan kita itu memberikan apresiasi kepada murid kita tersebut. Berikan penghargaan. Tidak perlu bawa coklat, tidak perlu bawa uang, tidak perlu bawa apa. Cukup dengan kalimat-kalimat pujian. Nah, dari kalimat itulah yang akan menumbuhkan semangat dari anak-anak kita. Oh, aku sudah dihargai ini. Apa yang aku lakukan itu sudah diapresiasi oleh guruku. Nah, jadi di sini penguasaannya, penguasaan apa? Ingin merasa dihargai, ingin merasa bahwa sesuatu yang dia lakukan itu diberikan apresiasi. Nah, kemudian yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bapak Ibu kalau di kelas biasanya ada tidak kejadian anaknya lari ke kanan, lari ke kiri? Ada tidak? Ada tidak kalau seandainya kita menjelaskan anak-anaknya sibuk berbicara? Sering ya Pak? Sering. Kalau kita lagi belajar, ada tidak anak-anak yang nguping-nguping pembicaraan di kelas lain? Ada tidak? Ada. Atau dia melihat-lihat ke kelas lain, guru lain sedang menjelaskan, ada tidak? Ada pastinya. Ini adalah hal yang lumrah yang sering kita alami ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Nah, di sini apa maksudnya? Bahwa setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing, memiliki kemampuan masing-masing yang harus kita ketahui. Ada anak yang suka kalau seandainya kita memutarkan video mereka akan merasa fokus ketika
ketika kita lihat video, nonton istilahnya. Ada yang pernah melakukan? Pasti ada. Kemudian ada anak-anak yang sukanya kalau dalam proses pembelajaran itu dia tidak bisa diam saja di dalam satu di grup saja. Ada kan? Ada, pasti ada yang mau ke sini, mau ke sana. Ada yang sukanya gambar. Sering ya Bu Isti ya. Atau ada juga yang Bu, aku tidak bisa menulis Bu. Kalau seandainya Bu disuruh nulis Bu, udah tahu apa yang mau tulis. Aku sukanya itu berbicara Bu. Ada nggak Bapak Ibu? Ada. Nah, disinilah kebebasan itu. Mungkin di balik tingkah laku yang mereka lakukan itu, mereka menginginkan sebuah pembelajaran yang kompleks. Kompleks di sini artinya adalah berdiferensiasi. Jadi dalam proses pembelajaran, gurunya bisa menggunakan model ataupun metode yang bukan hanya berceramah. Iya, kita bisa menggunakan diskusi, bisa juga seperti kita bikin marketplace yang bisa berpindah dari kanan ke kiri. Nah, sehingga apa? Sehingga setiap kebutuhan murid itu bisa terpenuhi. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu, dulu kita sekolah, kalau masuk gurunya langsung bilang, "Diam anak-anak, duduk di tempatnya, jangan ada yang beranjak dari tempat duduknya." Muridnya akan diam tidak? Saat itu iya akan diam, benar? Benar, muridnya akan diam pada saat itu. Tetapi apakah proses pembelajaran seperti ini akan menyenangkan bagi siswa? Tidak. Metode pembelajaran seperti ini akan membuat siswa merasa terbebani. Kalau kita sudah merasa terbebani, apakah proses pembelajaran kita itu bisa berjalan dengan lancar? Tidak. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran kita juga harus memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan masing-masing peserta didik. Nah, sekarang ini ada pertanyaan romantik. Mungkin sering juga kita alami di kelas. Ini si Ibu Ambar nih. Ibu Ambar ini adalah guru kelas 2 SD. Sama saja, mungkin kita ganti dengan dia adalah guru SMP Negeri 2 Lubuk Besar. Nah, di sini kasus yang dialami oleh Bu Ambar, ada anak itu datang mengeluh ke Bu Ambar. Mereka menceritakan kalau Doni adalah salah satu anak di kelas itu. Dia itu sering sekali meminta bekal makan siang punya teman-temannya. Nah, apakah kita bisa mengkategorikan si Doni ini menjadi anak yang bandel? Tentu saja tidak, ya benar. Kita belum bisa mengejudge bahwa Doni ini adalah seorang anak yang bandel karena dia merampas makanan temannya. Sebelum kita melakukan sebuah pendekatan melalui salah satunya adalah restitusi. Nanti mengenai bagaimana cara langkah-langkah restitusi itu sendiri akan kita jabarkan di materi berikutnya. Nah, kalau seandainya nih kita menghadapi situasi tersebut, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Ya, benar sekali Bu Sayati, kita harus melakukan pendekatan. Sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi si Doni ini melakukan tindakan itu tadi? Nah, tadi kita sudah memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Tolong Pak ya. Nah, jika dia berhubungan dengan kebutuhan hidup, ketika kita melakukan pendekatan dengan si Doni tadi, ternyata si Doni tadi mengatakan
Kalau dia lapar dan orang tuanya itu tidak membawakan bekal makan siang. Jadi dia itu ngambil barang punya temannya, ngambil makanan temannya itu karena dia lapar. Nah, kalau seandainya kita sudah mengejudge di awal tadi bahwa dia adalah anak yang bandel, ajak tangan dan lain sebagainya, maka kita sudah keliru. Kalau seandainya dia motivasinya untuk makan, berarti kebutuhan hidup mana yang berarti kebutuhan yang mana yang tidak dipenuhi? Bertahan hidup. Nah, jadi kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh si Doni tadi adalah bertahan hidup. Mungkin orang tuanya itu entah karena finansial ataupun karena memang tidak sempat, maka dia tidak sarapan pagi. Kalau orang tidak sarapan, apakah bisa melakukan pembelajaran dengan efektif? Tidak, sama saja dengan gurunya. Kalau gurunya lapar, bisa mengajar efektif tidak? Tidak juga. Jadi kebutuhan dasar yang pertama, kebutuhan hidup itu harus dipenuhi. Lanjut. Kemudian kalau rasa cinta dan kasih sayang, di sini kalau dia kebutuhan untuk dicintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosialnya, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kalau dia kasih sayang seperti ini, seorang anak biasanya akan lebih suka itu belajar secara berkelompok, atau ada yang menjadi teman sejawat. Supaya apa? Supaya mereka bisa saling bekerja sama, supaya mereka bisa saling memberikan saran atau kritik kepada temannya tadi. Nah, di sini, tapi kalau seandainya tadi dari jawaban yang diberikan oleh si Doni tadi, bagaimana dia kalau dia kebutuhan cinta dan kasih sayang? Ternyata setelah kita telusuri lebih dalam, si Doni ini di rumah, yang pertama tadi dia tidak sarapan. Yang kedua, kalau tidak sarapan berarti orang tuanya peduli perhatian atau tidak? Nah, kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi dia sengaja ngambil punya makanan punya temannya tadi. Supaya apa? Supaya gurunya itu lapor ke orang tuanya. Biarlah katanya orang tua datang ke sekolah. Supaya apa? Supaya orang tua tahu bahwasanya anaknya itu membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Bukan hanya murid, kita juga butuh kasih sayang. Nah, berikutnya yang ketiga, tidak tahu Pak Den? Ya, lanjut. Nah, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Di sini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kalau penguasaan di sini berarti seseorang itu merasa pengen diakui, pengen dihargai, pengen memberikan efek terhadap orang lain, pengen mendapatkan kekuasaan. Nah, jadi kalau seandainya motivasi Doni tadi setelah kita telusuri, oh ternyata si Doni ini ingin menjadi leadernya, menjadi orang yang berkuasa di kelas itu. Supaya apa? Supaya teman-temannya itu merasa, oh si Doni ini adalah orang yang seperti ini loh. Nah, dia sebenarnya ingin dihargai, ingin dihormati. Nah, itu yang menjadi kebutuhan penguasaan. Dan yang terakhir yaitu kesenangan. Nah,
Nah, kalau kesenangan, setiap manusia itu pasti butuh kesenangan. Biasanya siswa-siswa yang memiliki kebutuhan kesenangan ini biasanya dia akan lebih ke periang, ceria. Meskipun dia berbuat kesalahan, itu dia masih tetap senyum, senyum, ketawa. Jadi ada yang seperti itu? Ada. Berarti apa? Motivasinya itu supaya dia itu senang kalau melihat kita itu. Misalnya, oh dia suka melihat ekspresi teman-temannya tadi. Oh senang dia melihat temannya itu merasa terjahili. Atau senang dia melihat gurunya itu ekspresinya seperti itu. Dia mengharapkan itu yang menjadi motivasi dasarnya. Tetapi itu harus kita tuntun. Karena meskipun dia berupa kesenangan, tapi kesenangan itu jangan yang bernada negatif. Nah, kesenangan misalnya dia kesenangan dia sukanya nulis, biasanya boleh menggunakan asistennya itu nulis. Berbicara boleh menggunakan berbicara, menggambar boleh bergambar. Jadi sebagai seorang pendidik kita harus mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan dasar dari peserta didik kita. Nah, itulah tadi kelima kebutuhan dasar yang harus kita gali bersama. Nah, di sini kita harus berpegangan tangan, mengubah sebuah kebiasaan itu tidak seperti membalikkan telapak tangan, harus ada prosesnya. Tidak semudah apa yang kita ucapkan pada praktiknya, tapi kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Supaya apa? Supaya anak-anak kita di SMP Negeri 2 Lubuk Besar ini memiliki atau semua kebutuhannya paling tidak bisa kita penuhi agar tercipta sebuah pembelajaran yang merdeka tadi. Yang merdeka, sebuah pembelajaran yang berlingkungannya positif, sehingga apa? Sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang bisa menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam lingkungan yang positif. Nah, sekarang yang terakhir, coba kita lihat dulu ilustrasinya. Ada Denny, silakan. Baik, terima kasih Bu Eka. Sudah lemas Bapak Ibu? Sudah lemas Bapak Ibu? Nah, ini salah satu contoh bukan budaya positif ya, kata-kata sudah lemas. Harusnya pertanyaannya masih semangat Bapak Ibu? Nah, ini kalau budaya positif masih semangat Bapak Ibu. Kalau budaya tidak positif sudah lemas Bapak Ibu, jadi nggak ada semangatnya. Nah sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu dan saya sendiri untuk merefleksikan diri, untuk melihat, untuk menilai apakah kita termasuk ke dalam posisi yang mana. Karena ini menurut Diana dosen, salah satu praktisi pendidikan, dia menyatakan di penelitiannya ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, untuk lebih paham, menambah pemahaman Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Tidak ada Bu. Baik Marian, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Baik Bapak Ibu, sepertinya senyum-senyum ya. Biasanya senyum-senyum mengeritkan dahi itu adalah salah satu ciri khas bahwa kita sudah berpikir, sudah mencoba merefleksikan diri. Sepertinya kayaknya nggak ada ya di sekolah kita, seperti pengumpul nggak ada kayaknya, atau ada yang seperti pembuat rasa bersalah dan sebagainya. Saya juga ketika pertama kali melihat video ini, terus terang yang saya rasakan itu adalah saya malu sendiri Bapak Ibu. Saya malu sendiri. Ternyata saya termasuk ke dalam posisi kontrol yang menurut dieta Gosen itu tidak ideal. Nah, kita akan bahas satu persatu, yaitu dari penghukum terlebih dahulu. Kita lihat tadi dari sebuah video, ekspresinya berbeda-beda ya, sangat berbeda-beda sekali. Jadi penghukum itu adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Semakin besar hukumannya, semakin efektif, semakin disiplin. Intinya adalah semakin kuat hukumannya, semakin cerah siswanya, semakin baik disiplinnya. Itu adalah prinsip dari posisi penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan menggunakan perkataan. Nah, coba nih, siapa tahu ini yang sering-sering menggunakan kata-kata mungkin termasuk ke dalam posisi penghukum. Kenapa di sini? Oh, gantung ya. Patuhi aturan saya atau awas. Ini sering nih, siapa yang sering nih gunakan kata awas? Nah, ini indikasi masuk ke dalam posisi penghukum. Lalu sering mengucapkan kamu selalu saja salah. Siswa ke kiri salah, siswa ke kanan salah, semuanya salah. Nah, itu biasanya tipikal guru penghukum. Semoga di sekolah kita sepertinya tidak ada posisi-posisi penghukum. Pasti selalu yang terakhir selesai. Orang lahni kulit budak. Kemarin baru lahni kulit disambung ke guru lain ngomong, dia inilah bukan? Inilah dia. Dan kena daripada. Nah, ini adalah tipikal guru penghukum. Guru seperti ini biasa percaya. Hanya ada satu cara agar bisa berhasil, adalah cara dia sendiri. Nah, ini yang mungkin akan jadi sebuah pembelajaran bagi kita. Semoga kita tidak termasuk ke dalam penghukum. Jikalau kita termasuk ke dalam posisi kontrol penghukum, yuk mari kita ubah. Karena kita sudah belajar sebelumnya tentang apa itu kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa. Kemudian bagaimana cara memotivasi siswa. Ingat Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwa kita ini tugasnya itu menuntun Bapak Ibu. Nah, ini yang salah kadang-kadang. Tugas guru adalah menuntun, bukan menuntut. Beda N sama T. Menuntun bukan menuntut. Kata Ki Hajar Dewantara, siswa itu diibaratkan sebuah bibit jagung. Siswa itu bibit jagung. Nah, guru sebagai apa kira-kira? Guru itu sebenarnya petani, Bapak Ibu. Kita tidak mungkin menjadi pesulap yang merubah jagung menjadi duren. Gak mungkin. Tugas kita itu satu, menuntun siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Jadi tugas kita adalah menuntun siswa untuk berkembang. Contoh Bapak Ibu. Tugas kita itu menuntun Bapak Ibu. Mungkin sebagian kita menganggap seperti ini. Ketika kita nyuruh siswa untuk piket kelas, kemudian siswa itu berhasil. Setiap ada kita, siswa itu piket. Setiap ada kita, siswa itu piket. Mungkin kita menganggap di dalam diri kita itu berhasil menuntun siswa. Padahal
kalau tidak masuk, siswanya senang luar biasa. Tiket kan? Ya. Jadi tiket kalau adik mungkin guru. Nah itu adalah kita memaksakan siswa untuk berkembang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kiai Dewantara menginginkan kita itu menuntun Bapak Ibu. Contoh, saya nyuruh siswa itu untuk tiket, ternyata siswa itu masih belum tergerak. Apakah saya gagal? Tidak. Kemudian saya nyuruh lagi sampai ngantuk gue kali pendidikan sampai puluhan kali siswa itu tidak berubah juga. Tidak apa-apa Bapak Ibu, karena tugas kita itu menuntun, bukan perubahan sebagai tolak ukur dia berhasil atau tidak. Hari ini kita menanam, hari ini kita merawat siswa-siswi kita. Nanti harapan kita ketika dia muncul di SMA, ketika dia sudah bergabung di masyarakat, kita menuai hasilnya. Nilai-nilai itu yang tertanam di dalam dirinya. Tapi kalau Bapak Ibu selalu mengharapkan dengan cara penghukum siswa langsung berubah, berarti Bapak Ibu kita semua ini egois Bapak Ibu. Kita hanya ingin siswa itu berubah hanya di mata kita. Tapi apakah kita peduli? Setelah lulus, pasti selalu kita ngomong bercanda biasanya. Tapi ini jadi sesuatu yang kita selalu bercanda. Kalau lulus, mana yang kena macam-macam. Yang penting selama jadi siswa SMP, dia berperilaku baik. Nah, kira-kira benar atau salah Bapak Ibu kita berpikir seperti itu? Nah, kalau kita sebagai seorang penuntun, maka yuk kita jauhi pola atau posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Eka. Baik, terima kasih kepada Kak Denny untuk 5 posisi kontrol. Yang pertama tadi adalah penghukum. Kalau penghukum biasanya matanya seperti apa? Kolot. Atau tangannya langsung nunjuk. Atau apa lagi? Nada suaranya pasti tinggi. Nah, kalau yang kedua itu malah sebaliknya. Kita itu sebagai orang yang membuat siswa kita itu merasa bersalah. Kalau seandainya dia melakukan pelanggaran di kelas, kita selalu mengatakan kalau nak, tidak kasihan lihat ibu. Ibu dari tadi menjelaskan, tapi kadang dengar apa yang ibu bilang. Atau, nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu nak? Cobalah pikirkan bagaimana perasaan orang tua kamu kalau tahu di sekolah kamu seperti ini. Nah, di sini kita itu menginginkan anak berubah dengan menyampaikan kalimat-kalimat yang halus, tetapi dalam menusuk dalam hati anak. Nah, sebenarnya ada tidak yang menggunakan metode yang seperti ini? Ada, tapi di sekolah lain. Di sekolah kita tidak ada. Tidak ada. Di sini gurunya pasti memberikan hal-hal positif semua kepada murid-muridnya. Nah, kalau kita lihat si pembuat merasa bersalah ini sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada yang menghukum tadi. Kalau yang menghukum tadi dia menggunakan kata-kata yang keras, dia menyuruh anak lari atau dia nyuruh anaknya push dan lain sebagainya. Kalau yang ini memang tidak melakukan perbuatan fisik, tetapi lebih kepada memberikan tekanan batin. Mau Bapak Ibu tekanan batin? Tidak mau pastinya. Nah, anak itu akan merasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Ya Allah, aku sudah mengecewakan ibu ini. Ya Allah, aku sudah mengecewakan orang tuaku. Sehingga apa? Sehingga anak ini menjadi tidak percaya diri. Karena apa? Karena dia merasa menjadi seseorang yang gagal. Dia menjadi orang yang hanya menjadi beban untuk orang lain. Nah, di sini yang harus kita hindari. Memang anak itu terlihat diam, menurut dan lain sebagainya. Tetapi jika suatu saat itu
terus dilakukan, maka akan timbullah anak yang berjiwa pemberontak. Karena apa? Karena dia selalu menahan. Oh, aku ini gagal, aku produk gagal, aku salah, aku sudah mengecewakan orang lain, aku sudah mengecewakan guru dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada motivasi dalam diri dia itu untuk melakukan hal yang jauh lebih baik. Tidak ada motivasi dalam diri dia untuk berubah, tetapi dia lebih menyalahkan diri sendiri. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, posisi kontrol itu sebagai teman. Nah, misalnya nih di dalam kelas, kita itu posisinya tidak akan menyakiti murid. Kita misalnya lemah lembut ke murid. Nah, kenapa datang terlambat seperti yang di video tadi? Kenapa datang terlambat? Nah, oh karena saya tidak dibangunkan oleh ibu. Oh, kok ibunya tidak membangunkan? Apakah itu alasannya? Oh, aku telat bangun. Oh, padahal kamu adalah orang yang larinya paling cepat. Nah, akhirnya jika kita berposisi sebagai seorang teman, positifnya adalah anak akan lebih terbuka terhadap kita. Anak akan lebih menganggap kita adalah sebagai seorang teman yang bisa dijadikan partner, yang selalu menghargai dia, yang selalu bisa dijadikan teman curhat, yang selalu membantunya. Itu nilai positifnya. Tetapi nilai negatifnya di sini adalah anak itu hanya akan ketergantungan pada guru itu. Seperti yang tadi, lakukan demi ibu ya nak. Pernah atau tidak kita mengatakan hal itu? Ya. Itu di sekolah lain, sekolah kita nggak ada. Nah, kalau kita melakukan itu berarti motivasi dari anak itu adalah motivasi ekstrinsiknya, yaitu siapa? Gurunya tadi, bukan motivasi intrinsik yang datang dari dalam dirinya. Jadi ketika guru itu tidak ada, apakah akan sama perlakuannya kepada guru yang lain? Tidak. Ketika guru itu sekali saja tidak membantu apa yang dia, misalnya dalam pelajaran kita tidak memperhatikan dia, apakah motivasi itu tadi akan berjalan dengan sempurna? Tidak. Karena apa? Karena dia menganggap bahwa gurunya itu akan selalu membantunya, akan selalu memberikan solusi atas setiap permasalahan yang dia hadapi. Nah, jadi posisi untuk menjadi seorang teman ada positif dan negatifnya. Yang penting adalah motivasi itu harus didatangkan dari dalam diri, yaitu motivasi intrinsiknya, bukan dari motivasi ekstrinsik, baik itu dari teman, guru, ataupun orang tua dan yang lainnya. Baik, posisi kontrol yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Ibu Meta Pusbasari. Ibu Meta, silakan. Terima kasih kesempatannya. Mereka saya akan melanjutkan tentang posisi kontrol yang keempat dan kelima. Jadi untuk posisi kontrol yang 1, 2, dan 3 itu sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana posisi positif dan negatifnya dari ketiga posisi kontrol itu. Kemudian kita lanjutkan yang keempat. Jadi posisi kontrol yang keempat ini sebagai pemantau. Nah, di pemantau ini agak sedikit berbeda dengan posisi kontrol 1, 2, dan 3. Jadi untuk pemantau ini si guru ini tidak menunjukkan emosinya seperti di yang penghukum tadi, atau tidak membuat si anak ini merasa bersalah seperti di posisi kontrol kedua, yaitu merasa bersalah. Jadi lebih ke dia memonitor atau mengawasi. Dan biasanya untuk posisi kontrol pemantau ini lebih merujuk ke konsekuensi atau sanksi-sanksi yang sudah ditetapkan di instansi atau sekolah tersebut. Jadi kita bertanggung jawab terhadap orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan. Jadi dia merujuknya itu kepada peraturan seperti yang sudah dicontohkan oleh video yang kemarin tadi.
Jadi ketika dia terlambat, itu dia langsung ditanyakan konsekuensinya kalau dia datang terlambat itu apa. Maka dia akan tinggal di dalam kelas selama jam istirahat dengan mengerjakan tugas tambahan. Jadi si anak ini sudah mengetahui konsekuensi apa terhadap apa yang dia lakukan. Nah, dalam posisi pemantau ini sebetulnya walaupun guru itu tidak menunjukkan emosi yang berlebihan meluap-luap ataupun membuat murid itu merasa bersalah, tapi dalam diri murid itu masih merasa tidak nyaman. Ya, masih merasa tidak nyaman. Yang seharusnya itu jam istirahat, kok dia harus tetap tinggal di dalam kelas seperti itu dengan konsekuensi yang sudah ditetapkan. Jadi tetap ada merasa tidak nyaman, murid merasa tidak nyaman seperti itu. Nah, jadi untuk rujukannya itu biasanya dulu mengatakan peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi menanyakan konsekuensi yang sudah dipahami ini seperti apa. Nah, seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan dan catatan. Jadi dia punya catatan, biasanya dia sudah terlambat. Oh, ini sudah terlambat, jadi konsekuensinya seperti ini. Nah, kemudian posisi monitor atau pemantau ini itu sendiri itu berawal dari teori stimulus respon yang sudah dijelaskan di awal tadi terkait dengan stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Seperti kita ketahui bahwasanya ilusi bahwa kita bisa mengontrol murid itu adalah miskonsepsi yang bisa mengontrol diri seorang murid itu dari murid itu sendiri, bukan dari orang lain atau dari guru. Lanjut ke yang terakhir. Nah, dari kelima posisi kontrol menurut dari dosen ya, jadi yang idealnya itu adalah yang kelima ini, yaitu posisi sebagai manajer. Bagaimana maksudnya? Posisi sebagai manajer ini adalah kita memberikan memberikan posisi mentor, di mana guru itu berbuat sesuatu kepada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan atas apa yang sudah dilakukannya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi. Jadi tidak serta-merta dari guru itu. Jadi kalau dia seperti yang sudah dicontohkan di Neran tadi, jadi ditanyakan dulu terhadap kesalahannya itu, apakah dia memang benar melakukan kesalahan, dari kesalahan itu apa jadi solusi yang harus dilakukannya, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah dibuat seperti itu. Nah, di posisi manajer ini murid diminta untuk menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dia bisa mengontrol dirinya sendiri dan memberikan solusi terhadap apa yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk posisi kelima ini sebetulnya sudah masuk ke dalam tahap restitusi namanya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi ini tahapan dari segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah bagian dari posisi kontrol yang kelima. Jadi dalam posisi kontrol yang kelima itu ada 3 tahapan kita dalam memberikan keleluasaan kepada murid untuk mengidentifikasi apa yang telah dilakukan dan bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalah yang sudah mereka perbuat. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian nanti ada menanyakan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi untuk menstabilkan identitas, itu bagian dasar dari segitiga restitusi. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya adalah untuk mengubah identitas anak dari yang gagal itu menjadi anak yang sukses. Jadi kita nggak serta-merta langsung menyalahkan anak. Jadi ketika dia berbuat salah, ketika dia terlambat, kita harus menstabilkan identitasnya. Jangan membuat anak itu ketika misalnya anaknya berkelahi, tentu saja kita jangan berkelahi. Jadi jangan gitu. Diturunkan dulu egonya, emosinya, sehingga dia bisa menjelaskan apa sebetulnya permasalahan yang terjadi. Jadi kita menstabilkan dengan cara apa?
Oke, ibu tahu misalnya anak berkali. Oke, ibu tahu misalnya Rocky misalnya. Saya tahu kemarin ada contohnya ya. Rocky ini kita ngomongnya. Ibu tahu Rocky ini pasti lagi emosi. Coba tenangkan dulu. Ibu juga pernah emosi, tapi caranya gimana menurut emosi? Ibu dulu mungkin tarik nafas seperti itu. Jadi kita memposisikan bahwa kita itu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tetapi kita juga selain memberikan menstabilkan juga kita memberikan solusi. Tetapi ibu walaupun emosi, ibu kan meredakan emosi dulu dengan cara itu biasanya duduk, dia jangan duduk, tarik nafas atau istighfar seperti itu. Itu merupakan tahapan dalam menstabilkan identitasnya, sehingga dia nggak merasa dia itu anak yang gagal. Jadi kita menstabilkan identitasnya seperti itu. Yang kedua, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ingin anak itu menjadi reflektif atau memahami atas kesalahannya, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalau ini berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi harus dijelaskan. Jangan hanya bilang berbuat salah itu tidak apa-apa, tetapi bagaimana caranya kita memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kalimat-kalimat itu tujuannya adalah untuk menstabilkan identitasnya, sehingga dia itu nggak merasa dia itu benar-benar salah loh. Ibunya nyalahin enggak. Kita itu ingin maksudnya itu ingin mereka itu bisa mengungkapkan apa penyebab dari kesalahan yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kita tahu bahwa setiap tindakan sudah dijelaskan sebenarnya setiap tindakan itu punya tujuannya, ada tujuannya. Setiap tindakan kita lakukan itu ada satu tujuan, memenuhi kebutuhan dasar yang mana dari kelima kebutuhan dasar yang sudah dijelaskan tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan menemukan cara-cara efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi, restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan itu adalah hal yang baik. Jadi kita nggak mengatakan bahwa melanggar aturan itu tidak baik, merupakan sikap yang baik. Tetapi kita memberikan pengertian kepada anak bahwa setiap orang itu mungkin pernah melakukan atau melanggar peraturan. Tetapi bagaimana caranya kita untuk memperbaiki dan bisa mentaati aturan yang berlaku seperti itu. Nah, seperti yang sudah dicontohkan di video tadi, setelah ibunya menanyakan tentang menstabilkan identitasnya, kemudian ditanyakan, menurutmu tindakan misalnya yang kita ibadah ya, menurutmu tindakan kamu berkelahi itu benar nggak? Benar nggak orang berkelahi itu? Misalnya pasti ada jawabannya tidak benar bu. Nah kalau tidak benar, yang benar itu seperti apa? Seperti apa yang benar? Ya tidak berkelahi bu kayak kawan. Nah itu diharapkan dari validasi tindakan yang salah itu mereka mengakui bahwa yang dilakukan mereka itu adalah tindakan yang salah. Tetapi bukan kita yang bilang adalah berkelahi salah, enggak. Bukan dari kita, tetapi mereka dari diri mereka sendiri mengakui bahwa yang melakukan yang salah, harusnya tidak berkelahi. Seperti itu, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini terkait dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi nanti kita merujuknya ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi menurut kamu kalau misalnya itu salah, gimana ini solusinya? Masih divalidasi tadi. Gimana solusinya? Seharusnya saya tuh gak berkelahi bu kayak kawan, harusnya rukun kayak kawan. Seperti itu masih jawabannya. Nah, kemudian kita tanyakan tentang keyakinan. Nah, menurutmu kamu ini sudah tidak keyakinan mana yang tidak sesuai dengan perilaku kamu ini? Dirujukannya itu adalah keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi kita merestitusi anak ini intinya seperti apa ya? Ini juga pembelajaran baru bagi saya.
bahwasanya memang kita sebagai ibu harus menurunkan ego, karena memang kita ketahui bahwa anak-anak kita ini anak-anak yang unik. Mungkin dengan sekali restitusi itu belum berhasil, kita coba lagi restitusi lagi. Jadi intinya adalah pilihan posisi guru itu dalam mendisiplinkan murid itu menurut idealnya itu adalah ya sebagai manajer dengan cara melaksanakan restitusi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya kita tidak bisa menuntut anak itu berubah pada saat itu juga. Kita butuh proses. Saya juga memproses diri saya juga berusaha untuk menurunkan ego saya dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas dengan cara apa ini restitusi. Walaupun memang sulit, tetapi ayo kita sama-sama belajar. Saya juga belajar. Saya juga mencoba melaksanakan restitusi. Yang pertama saya dapatkan Bapak Ibu dari hasil restitusi adalah anak-anak lebih terbuka dan berkata jujur. Jadi mereka tak takut. Jadi kita tanya dulu, apa penyebabnya? Menurut kalian benar nggak? Kalau salah gimana? Solusinya gimana? Mereka sebenarnya memahami bahwa tindakan mereka itu salah dan apa solusinya mereka ketahui. Nah, inilah berarti sudah di dalam diri mereka itu sudah mengetahui. Nah, tugas kita adalah memperkuat keyakinan yang sudah ada di dalam diri mereka itu untuk diterapkan. Ya, tidak serta-merta memang harus hari ini mereka meyakini dan mereka melaksanakan. Mungkin besok bisa saja mereka melakukan, tidak masalah. Yang penting mereka sudah mengetahui solusi atas apa yang mereka lakukan seperti itu. Oke, terima kasih untuk materi terakhir. Saya rasa cukup. Setelah ini kami akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin sharing, mungkin dipertanyakan terkait dengan budaya positif, terutama budaya positif yang nanti akan kita laksanakan di SPP kita yang ketiga. Baiklah, sebelumnya saya tutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi budaya positif ini, kami silakan. Silakan Pak Andre. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai budaya positif dalam konteks sekolah kita, Bapak Ibu, ya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana mengkompatibelkan perilaku siswa yang kebanyakan terpengaruh oleh lingkungan rumah, teman, dan dengan budaya positif yang ada di sekolah atau yang akan diterapkan di sekolah. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andre atas pertanyaan. Baiklah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Pak Dwi Kurniawan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Andre. Pertanyaannya sangat luar biasa sekali. Jadi Pak Andre, bagaimana cara kompatibel supaya siswa kita ini mengikuti intinya tidak terbawa arus lingkungan ya Pak Andre. Ya. Jadi sebenarnya ini berhubungan dengan budaya positif tadi Pak Andre. Kalau di lingkungan sekolah, inilah fungsinya sebuah pengimbasan. Harapan kami yang melakukan pengimbasan atau implementasi budaya positif ini menjadi sebuah budaya di sekolah kita. Jadi bukan hanya dilakukan satu atau dua orang, tapi seluruh warga sekolah. Nah, restitusi ini salah satu caranya Pak Andre. Kenapa saya bilang restitusi ini salah satu caranya?
Contoh, kita menanam sebuah bibit jagung. Ibaratnya jagung itu adalah siswa. Kita tahu Bapak Ibu, meskipun bibit itu berasal di merek yang sama, di karung yang sama, ketika ditanam tumbuhnya berbeda Bapak Ibu. Ada yang tumbuhnya menjulang ke atas, ada yang ke samping tidak bisa berdiri. Artinya, siswa kita itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Ketika ada bibit kualitas yang tidak unggul, langkah pertama kita apa yang harus dilakukan? Bukan mencabut bibit itu sampai mati kita buang, bukan. Kita mengeluarkan siswa itu dari sekolah ini, bukan. Itu artinya kita menyerah sebagai guru. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita mengambil bibit yang kurang unggul tersebut, kita telaah bibit tersebut, kita ubah bagaimana bibit tersebut supaya subur, kita kasih perlakuan berbeda dari bibit lainnya, sehingga bibit tersebut akan tumbuh. Sudah muncul kekuatan diri dalam bibit tersebut, baru kita taruh lagi bibit tersebut di kalangan bibit-bibit lainnya, sehingga apa? Bibit yang tidak unggul tersebut dapat berproses dengan bibit-bibit lainnya. Meskipun dalam kenyataannya bibit yang kurang unggul tadi kecepatan tumbuhnya itu berbeda dengan bibit-bibit lainnya. Artinya ketika siswa bermasalah, lakukan restitusi. Dalam melakukan restitusi, kita ambil dulu siswanya Pak. Ketika siswa itu bermasalah, kita pisahkan dari lingkungan, kita kuatkan keyakinan dia, kita kuatkan motivasi dalam dirinya. Ketika siswa itu sudah muncul dalam dirinya kekuatan tersebut, baru kita taruh lagi di lingkungan supaya apa? Supaya siswa itu dapat bertahan di lingkungannya, dapat berkembang. Meskipun kita nggak bisa berharap siswa tersebut berkembang melebihi siswa-siswa lainnya, setidaknya kita sudah maksimal dalam menuntut anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Mungkin itu Pak Andri. Jadi yang perlu kita lakukan, makanya budaya positif. Harapan kami semua bukan 1-2 orang, karena tidak ada one man show di sekolah. Kita ini keluarga, kita ini tim, semuanya harus dilakukan bersama-sama. Kalau mau sekolah ini maju, mari kita guru-guru saling kolaborasi. Ada sebuah pepatah, komunikasi yang baik akan menimbulkan sebuah koordinasi yang baik. Koordinasi yang baik akan menciptakan sebuah kolaborasi, dan kolaborasi yang baik akan muncul sebuah budaya yang positif. Mungkin hanya itu Pak Andri. Terima kasih Pak Andri. Terima kasih atas pemaparan dari Kak ini. Bagaimana tanggapan dari Pak Andre terkait dengan pertanyaan yang sudah dilontarkan? Menurut saya sudah cukup jelas Ya. Tapi untuk kedepannya kita lebih kuatkan lagi koordinasi, terutama masalah dalam menghadapi siswa kita yang bermasalah. Betul. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya tambahkan sedikit ya Bapak. Jadi intinya itulah tujuan kami melaksanakan pembahasan tentang budaya positif ini, berubah paradigma kita yang lama menuju ke paradigma kita yang baru terkait dengan ya yang kami pahami seperti ini. Kami harapkan ya kita bisa menumbuhkan budaya positif dari lingkungan kecil dulu, dari lingkungan kelas mungkin kita masing-masing, dan nantinya akan ditularkan ke kelas yang lain dan berikutnya yaitu bisnis sekolah seperti itu. Ada pertanyaan atau sharing dari Bapak Ibu yang lain? Kami masih membuka. Silakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi sepertinya. Silakan Bapak Ibu. Bapak ada yang ingin kira-kira sharing atau gimana Pak? Ya, intinya saya berharap dari ibu bertiga dan kawan-kawan. Ya, intinya saya berharap ibu bertiga dan kawan-kawan apa yang kita dapatkan mulai hari ini, yuk kita bareng-bareng berkolaborasi demi anak didik kita semua. Terima kasih. Hanya penguatan dari saya. Tidak.
Terima kasih kepada Pak Sudarma atas penguatannya. Jadi ini cukup kan? Cukup. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan pemimbasan budaya positif modul 1.4. Semoga apa yang kami sampaikan bisa kita laksanakan bersama-sama dengan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.